Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, buka mata saat kamu siap, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silahkan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Halo kucing pertama, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah pilih kartu atau pilih kucing dengan tema bagaimana energi kamu mempengaruhi orang lain. Orang lain ini ya siapa aja, nggak harus seseorang tertentu, walaupun mungkin saja itu terjadi karena biasanya energi kita mempengaruhi orang-orang yang paling dekat dengan kita. So, kita mulai dengan 6 kartu pertama nih. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Ten of Wands, Six of Swords, Queen of Swords, dengan klarifikasi Six of Wands, Nine of Cups, dan Nine of Swords. Di sini tuh yang saya rasakan kayaknya energi kamu membuat orang-orang di sekitar kamu tuh jadi ingin bekerja keras, ingin menunjukkan diri, ingin ingin melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi ada rasa mereka mungkin merasa tertantang, atau mereka merasa harus kasih lihat ke kamu kalau mereka tuh bisa gitu loh. Jadi ada energi mungkin mereka secara tidak langsung, atau kamu secara tidak langsung, kamu menuntut mereka. Nggak harus kamu ngebosi kayak seolah-olah kayak bosnya mereka, enggak, tapi kayak energi kamu tuh bikin mereka jadi pengen unjuk gigi gitu loh. Karena dengan kartu pertama Ten of Wands itu kan energi beban kan, energi keberatan, beban gitu kan. Jadi yang saya rasakan tuh mereka kalau berada dekat kamu atau ngobrol sama kamu, berinteraksi sama kamu, mereka tuh kayak ada beban yang harus mereka panggul, yang harus mereka selesaikan, pekerjaan yang harus mereka selesaikan gitu loh. Dan diikuti dengan Six of Swords, ini kayak mereka ingin cabut aja gitu loh. Jadi kayak bukan berarti mereka nggak seneng berada di dekat kamu, tapi kayak sesekali mereka ingin meninggalkan kamu gitu loh. Meninggalkan dalam arti, aduh gue istirahat dulu deh dari kucing pertama. Soalnya kalau gue terus-terusan terlalu intens berhubungan sama mereka, sama dia, nanti gue kecapean gitu loh. Dan diakhiri dengan Queen of Swords di sini, ini karena tapi hasil akhirnya adalah mereka jadi lebih cerdas. Jadi energi kamu itu pertama membuat mereka jadi berpikir keras kan, dengan Ten of Wands, atau mereka jadi bekerja dengan keras kan. Kemudian dengan Six of Swords mereka ya sesekali take vacation from you gitu loh. Jadi mereka liburan dari energi kamu. Mereka nggak terus menerus mau berada di sekitar kamu, karena yang mereka rasakan ya Ten of Wands itu. Cuma hasil akhirnya justru mereka jadi lebih pikirannya jadi lebih terang lagi, jadi lebih jelas, karena tuntutan kamu, atau secara tidak langsung tuntutan kamu itu membuat mereka jadi bekerja dengan lebih cerdik, atau bergerak dengan lebih cermat gitu loh. Jadi mereka jadi lebih efektif dalam hidupnya dengan Queen of Swords di sini. Jadi Queen of Swords nih akhirnya mereka menjadi itu, terlepas mereka cewek atau cowok ya, which is mungkin sebenarnya bagus ya. Jadi energi kamu tuh mempengaruhi orang lain dengan baik sekali. Dan walaupun di awalnya tuh kayaknya berat banget, capek banget, aduh gak kuat gue dituntut ini itu, mungkin secara gak langsung, sekali lagi ini mungkin secara gak langsung kamu menuntut mereka, tapi tiba-tiba muncul kesadaran dalam diri mereka bahwa mereka harus melakukan yang terbaik, mereka harus menunjukkan yang terbaik, kayak gitu loh contohnya. So, dengan klarifikasi Six of Wands di sini, ini karena kamu mungkin tuh tipe seseorang yang ingin
menang bersama-sama. Karena Six of Wands kan energi kesuksesan kan, energi yuk kita susah payah bersama-sama tapi endingnya bahagia gitu loh. Akhirnya bahagia, akhirnya menang, akhirnya sukses gitu loh. Jadi memang kamu mungkin tipe orang yang pekerja keras juga. Kamu mungkin tipe orang yang setiap hari memanggul Ten of Wands. Jadi kamu tahu bahwa hidup tuh nggak gampang. Hidup tuh perlu pengorbanan, perlu usaha. Makanya kalau kamu ketemu sama orang atau kamu dekat sama orang, kamu ingin yuk kita sama-sama panggul beban ini, tongkat-tongkat ini. Kita kerjain bareng-bareng proyek kita. Kita sukseskan hubungan kita. Apapun bentuknya, kamu tipe orang yang pengen sukses bersama orang lain atau bersama orang-orang yang ada di dekat kamu. Dan dengan dua kartu ini, Nine of Wands dan Nine of Swords, ini kan energi sama-sama 9 kan. Udah hampir penghabisan kan. Tapi di sini yang saya rasakan tuh energi kamu tahu kekuatan dan kelemahan kamu. Dengan Nine of Cups, kekuatan kamu apa? Dengan Nine of Swords, kelemahan kamu apa? Kamu tahu. Kamu tipe orang yang sering introspeksi diri gitu loh. Jadi kamu tahu kekuatan dan kelemahan kamu. Dan kalau kamu berhubungan dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang kamu sayang, secara nggak langsung kamu bisa lihat juga, oh nih orang nih bagusnya ini. Gue akan fokuskan dia bertugas di sini. Atau oh nih orang nih kelemahannya di sini. Kalau gitu gue asah aja keahlian mereka supaya mereka jadi lebih baik di situ. Gitu loh. Makanya orang-orang di sekitar kamu tuh ini merasa gue tuh nggak bisa kok, si kucing pertama minta gue untuk melakukan itu sih, gue kan lemah di situ. Tapi kamu tahu mereka punya potensi untuk jadi bagus, untuk jadi baik. Makanya kamu terus ya seolah-olah kayak menuntut ya, tapi saya sih nggak ngerasa kamu menuntut seperti bos gitu loh, seperti atasan, enggak. Cuma kayak secara nggak langsung aja, namanya juga energi kan kita merasakannya, terus kita bergerak bertindak sesuai dengan energi yang kita terima gitu kan. Jadi yang mereka terima dari kamu adalah seolah-olah kayak kamu menuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka nggak bisa. Tapi sebenarnya kamu tahu, kamu bisa lihat potensi mereka. Makanya kamu terus berupaya agar mereka mengasahnya gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi makanya dengan diakhiri oleh Queen of Swords ini oke banget. Karena mereka akhirnya jadi lebih cerdik, lebih cermat, lebih teliti kan. Mereka akhirnya jadi tahu kelemahan dan kelemahan dan kelebihan mereka sendiri juga. Jadi sama seperti kamu kan tahu nih kelemahan dan kelebihan kamu. Karena mereka berdekatan sama kamu, energi kamu mempengaruhi mereka juga kan. Akhirnya mereka jadi tahu juga kelebihan dan kelemahannya mereka masing-masing gitu loh. Karena sama kamu ditempa dengan Ten of Wands ini. Ditempa banget gitu. Jadi kayak berlian akhirnya kan. Akhirnya jadi batu yang cantik banget gitu kan. Jadi ya itu, energi kamu tuh mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu seperti itu. Oke? So, sekarang kita lihat saran untuk kamu ya mengenai orang-orang ini nih yang dipengaruhi oleh kamu. Kartu yang keluar adalah Four of Swords, Six of Pentacles, dan Nine of Cups. 2 kali Nine of Cups nih, ya kan? So, saran untuk kucing pertama adalah take it easy dengan Four of Swords. Yes, kamu harus bisa, kamu mungkin udah ngelotok lah gimana caranya bikin orang-orang di sekitar kamu untuk bisa bekerja keras gitu kan, untuk menunjukkan dirinya, menunjukkan yang terbaik. Tapi take it easy dengan Four of Swords nih. Jangan terlalu, bener juga sih sebenarnya dengan adanya Six of Swords di tengah-tengah ini. Kalau orang-orang itu menghilang dari kamu dulu, misalnya udah intens berhubungan sama kamu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus tiba-tiba mereka menghilang, itu bukan salah kamu, itu karena mereka nggak kuat, mereka butuh liburan gitu loh. Jadi ya udah, biarin aja, take it easy. Kalau mereka ingin pergi dulu, oke, nggak apa-apa. Gue tahu kok gue orangnya intens gitu loh. Jadi biarkan orang-orang tersebut tuh mencari kesenangannya dulu sendiri atau beristirahat dulu sendiri.
Dengan Six of Pentacles di sini, saran buat kamu adalah terus berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi kesuksesan dengan orang-orang di sekitar kamu. Karena dengan kamu terus membagi kebijaksanaan kamu, wisdom kamu, itu akhirnya akan banyak orang-orang lain di sekitar kamu yang terlatih gitu loh, yang akhirnya jadi bisa mengetahui kelemahan dan kelebihannya mereka, which is itu kan penting banget, mengetahui positif dan negatifnya diri kita masing-masing, itu kan bagus banget gitu loh. Itu artinya hasil dari introspeksi diri gitu. Jadi dengan kamu terus berbagi dengan mereka, terus berusaha untuk sukses bersama orang-orang lain, akhirnya manusia-manusia di dunia ini akan bertambah yang enlighten, yang terbukakan matanya, yang menjadi cerah gitu loh, yang tercerahkan pikirannya akan semakin banyak. Dengan Nine of Cups di sini, sarannya adalah supaya kamu mungkin lebih banyak lebih banyak melontarkan pujian. Kalau memang mereka melakukan sesuatu hal dengan baik, melontarkan kebaikan lah, maksudnya kayak memberikan validasi, memberikan pujian, memberikan kata-kata yang baik gitu loh untuk orang-orang tersebut, siapapun orang-orang itulah pokoknya. Kayak wah, you did a good job gitu loh, atau kamu melakukan pekerjaan yang baik, atau misalnya pasangan kamu, aku jadi makin cinta sama kamu karena kamu melakukan itu untukku, kayak gitu loh. Jadi kayak memberikan mereka validasi, memberikan mereka dorongan, encouragement untuk supaya menjadi yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu energinya. So, good luck kucing pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo kucing kedua, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah pilih kartu atau pilih kucing. Bagaimana energi kamu mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu. Bisa orang tertentu, bisa setiap orang yang dekat sama kamu lah. So, kartu yang keluar adalah Page of Cups, Nine of Pentacles, Judgment. Dengan klarifikasi King of Cups, Five of Wands, dan The Sun. Kayaknya nih energi kamu membuat orang-orang di sekitar kamu jadi harus berbagi. Jadi ingin berbagi atau harus berbagi. Di sini sih yang saya rasakan lebih ke harus ya. Jadi mungkin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pelit. Nggak harus pelit dalam hal uang aja, tapi juga pelit dalam hal waktu atau perhatian atau cinta atau kasih sayang gitu loh. Jadi kalau kamu perhatikan di sini Page of Cups-nya, kamu dapat gambar yang kayaknya ini orang udah cangkirnya kecil, dia bahkan mau diminum aja sendiri gitu loh. Jadi kayak bukan tipe yang terbuka, bukan orang-orang yang ada di sekitar kamu ini bukan tipe yang terbuka, bukan tipe yang berbagi, dan apalagi diikuti dengan Nine of Pentacles. Kalau kamu perhatikan lagi gambarnya, selain Nine of Pentacles adalah energi individualis atau energi lajang, energi singlehood gitu kan. Kalau kamu perhatikan gambarnya, yang kamu dapat adalah gambar seseorang yang memegang pentacles-nya dengan bangga gitu kan. Jadi kayak ada orang di sebelahnya cuma ngeliatin aja, dia nggak mau berbagi gitu loh. Jadi makanya di sini yang saya rasakan nih, energi kamu justru membuat mereka-mereka yang pelit itu, pelit dalam segala hal itu, jadi kayak gue harus berbagi nih sama kucing kedua. Gue nggak bisa minum air di cangkir gue sendiri, gue nggak bisa megangin pentacles gue sendiri, gue harus berbagi karena karena kucing kedua, kamu adalah tipe orang yang berbagi.
yang dengan senang hati membuka tangan lebar-lebar gitu loh, memberikan apa yang kamu punya, memberikan apa yang kamu bisa bantu gitu loh. Jadi dengan diakhiri dengan judgment di sini, mereka tuh seperti tertampar. Jadi kayak mungkin mereka nggak sering ketemu sama orang seperti kamu, nggak sering ketemu sama seseorang yang kayaknya bebas aja memberikan apa yang dia punya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nih, orang-orang di sekitar kamu, karena melihat kamu santai, terbuka gitu kan, jadi mereka kayak gue harus berbagi juga nih ke kucing kedua. Gue nggak bisa egois, gue nggak bisa terus menerus nyimpen segala-gala sendiri gitu loh. Jadi apapun itu bentuknya, bisa juga kamu mungkin berhubungan dengan orang-orang yang kalau punya masalah dipendem sendiri, dipikirin sendiri, pokoknya nggak mau dibagi gitu loh. Jadi kayak akhirnya hidupnya tuh kayaknya sedih terus, akhirnya hidupnya kayaknya susah terus, karena mereka nggak mau berbagi kesusahan sama orang-orang di sekitarnya. Dan di sini yang saya rasakan, akhirnya kalau mereka berhubungan dengan kamu, mereka jadi gampang terbuka, atau paling tidak sedikit demi sedikit mereka akan membuka dirinya, mungkin dengan curhat ke kamu, mungkin dengan menceritakan masalahnya, menceritakan kesusahannya gitu loh. Jadi mungkin kamu tipe orang yang akhirnya di sekitar kamu tuh adalah orang-orang yang kalau mereka lagi bingung, mereka lagi sedih, mereka curhatnya ke kamu. Atau mungkin nggak harus orang yang dekat sama kamu, mungkin strangers atau orang asing atau orang yang kamu nggak kenal, tahu-tahu bisa curhat ke kamu. Mungkin kamu tipe yang seperti itu, karena energi kamu mempengaruhi mereka, orang-orang di sekitar kamu tuh untuk terbuka, untuk berbagi. Kalau yang selama ini mereka pelit, mereka selama ini tertutup, mereka akhirnya jadi santai bersama kamu. Atau kalau yang tadinya mereka menyimpan kesedihan, akhirnya mereka jadi bisa berbagi kesedihan kepada kamu supaya hidup mereka nggak gelap terus gitu loh. Jadi dengan adanya judgment di sini, diakhiri judgment ini, itu kayak tamparan buat mereka. Kayak apa namanya? Kayak mereka ditiup, ada trompet tertiup di kuping mereka gitu. Hey, udah waktunya berbagi. Hey, udah waktunya untuk buka diri gitu loh. Which is bagus kan? So, dengan klarifikasi King of Cups, ini kamu nih. Ini mereka kan, terlepas dia cewek atau cowok. Ini kamu, terlepas kamu cewek atau cowok, King of Cups ini. Kalau kamu perhatikan, ini Page of Cups. Kamu sudah keluar sebagai kingnya, rajanya. Jadi kalau ini cuma page, ukurannya kan jauh banget kan. Masih ada kesatria, masih ada ratu di tengah-tengah kalian kan. Kamu tuh udah jauh lebih, apa ya, mungkin jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana mungkin ya, jauh lebih secara emosi tuh lebih stabil daripada mereka. Makanya kamu fine aja, kamu baik-baik aja kalau terbuka, kalau berbagi dengan King of Cups ini. Jadi kayak cangkir kamu tuh nggak kosong-kosong gitu loh. Walaupun kamu bagi kemana-mana, perhatian kamu, waktu kamu, cinta kasih kamu itu nggak habis-habis gitu loh. Dengan kamu keluar sebagai King of Cups di sini. Apapun masalah atau konflik yang ada antara kamu dengan orang-orang itu yang tidak mau berbagi, yang sulit untuk berbagi, itu kamu bisa atasi dengan apa ya? Dengan baik-baik aja, dengan ya udah, kalau emang lo belum bisa terbuka sama gue, nggak apa-apa, gue akan tetap berusaha untuk deket sama lo, gue akan berusaha untuk kasih cinta gue ke lo, gue akan berusaha untuk terus perhatian sama lo. Jadi dengan Five of Wands di sini, apapun bentuk kesulitan yang kamu hadapi bersama orang-orang itu, nggak masalah buat kamu. Ini kecil banget nih artinya Five of Wands ini, karena di sebelahnya ada The Sun. Jadi bisa dibilang tuh, ya itu tadi, cangkir kamu tuh nggak habis-habis, nggak kering-kering, nggak kosong-kosong. Selalu aja kamu siap membagi diri kamu, selalu aja kamu siap memberikan apa yang kamu punya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya mereka-mereka yang ada di sekitar kamu, akhirnya sedikit demi sedikit mereka membuka diri, akhirnya mereka membagi diri, akhirnya mereka mau sharing gitu loh, berbagi. Which is bagus kan, bagus banget ini. Jadi bisa dibilang tuh kamu tipe orang yang optimis,
kamu selalu punya pikiran positif. Jadi nggak gampang apa ya? Nggak gampang ditolak kali ya, bisa dibilang. Kan kalau kamu ketemu orang-orang yang egois kayak gini kan, kita biasanya kita kan merasa ditolak dong, merasa nggak ini nih, nggak ada balikannya buat gue udah kasih, dia nggak balik-balikin gitu loh. Jadi kamu nggak menerima. Tapi di sini yang saya rasakan, kamu tipe orang yang ya kalau nggak balik sama dia ntar juga balik dari orang lain gitu loh. Jadi kamu optimis banget. Istilahnya tuh kamu memberikan cinta apa adanya aja, memberikan cinta seluas-luasnya. Walaupun kamu nggak menerima balik dari mereka, kamu tahu, kamu yakin di masa depan kamu pasti akan menerimanya dari tangan-tangan yang lain, dari orang-orang yang lain. Nggak harus mereka yang sekarang kamu kasih gitu loh. Jadi dengan adanya The Sun di sini, kamu memang tipe orang yang optimis. Beda banget sama orang-orang yang terpengaruh oleh energi kamu. Mereka adalah orang-orang yang pesimis justru. Mereka takut untuk berbagi kan, karena mereka takut nanti mungkin apa yang mereka punya habis atau kurang, atau mereka rugi, atau nanti kalau misalnya soal masalah atau kesedihan nanti mereka takut nanti kamu akan membocorkannya ke orang-orang di sekitar. Jadi ada energi mereka tuh memang tipe-tipe orang-orang yang di sekitar kamu adalah orang-orang yang pesimistik, yang selalu berpikiran negatif gitu loh. Makanya ketemu kamu, berhubungan sama kamu, berinteraksi sama kamu, keluarlah judgment, panggilan terakhir itu, tiupan trompet terakhir itu, tamparan itu. Jadi kayak gue harus berbagi nih, karena kucing kedua udah baik banget sama gue harus berbagi, gue harus bisa membuka diri kayak gitu. Oke? So sekarang kita lihat ya saran buat kamu, buat kucing kedua. Kartu yang keluar adalah Three of Swords, Eight of Cups, dan Death, transformasi. Three of Swords di sini saran buat kamu adalah jangan dimasukkan ke hati, which is yang saya rasakan sih kamu mungkin udah enggak ya. Tapi mungkin di awal-awal kalau kamu merasa tertolak tuh kayak kamu sedih banget gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu, kamu semakin dewasa, kamu semakin matang, kamu semakin optimis justru. Jadi malahan semakin banyak penolakan, kamu semakin terbiasa. Jadi dengan Three of Swords di sini sarannya yaitu jangan dibawa ke hati lah. Karena memang orang kan beda-beda ya. Di sini unfortunately, orang-orang yang ada di sekitar kamu adalah orang-orang yang sulit untuk terbuka. Jadi kalau kamu mendapatkan penolakan, jangan sakit hati terlalu lama, atau jangan sakit hati terlalu berat. Dibawa santai aja. Kalau emang nggak bisa, kamu udah nggak bisa lagi memberikan apa yang kamu punya, mereka tetap juga nggak terbuka, ya Eight of Cups. Tinggalkan mereka. Karena kita kan nggak bisa merubah orang kan. Niat kamu mungkin baik. Ayo dong berbagi dong kesedihan kamu, berbagi dong masalah kamu dengan saya. Tapi kalau orang tersebut nggak mau juga, ya udah jangan dipaksa. Udah cabut aja. Karena nggak semua orang bisa bisa terbuka gitu loh. Bukan salah kamu, emang orang tersebut aja yang nggak bisa berbuka, nggak bisa terbuka, nggak bisa berbagi sama kamu, sama orang lain gitu loh. Jadi di sini dengan adanya Death, kartu Death ini sarannya adalah kamunya juga harus berubah. Kalau misalnya kamu ketemu orang atau ketemu orang-orang yang kamu sudah memberikan usaha, kamu sudah memberikan upaya untuk bisa membangun sesuatu dengan orang tersebut, misalnya ini relationship ya, misalnya ini pasangan cinta, romantis, kamu udah berusaha untuk membagi apa yang bisa kamu bagi dari diri kamu, tapi orang tersebut masih juga gak terbuka sama kamu, ya kamunya juga harus berubah dong, transformasi ini, ya kan? Gak bisa dong kamu terus-menerus memberikan. Ya bisa sih, bisa, kalau dilihat dari sini kemampuan kamu sih ada, tapi kan masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan justru rasa sayang kamu, cinta kamu, perhatian kamu, waktu kamu, energi kamu gitu loh. Jadi dengan adanya Death di sini, saran untuk kamu adalah supaya kamu bisa berubah juga. Bukan hanya orang-orang itu yang berubah jadi terbuka, kamunya juga harus bisa berubah
dengan secara efektif menggunakan energi kamu, nggak sembarangan dibuka, nggak sembarangan dibagi ke orang-orang yang sebenarnya nggak butuh gitu loh, atau yang sebenarnya nggak nggak menghargai pemberian kamu gitu loh. Oke? So, good luck kucing kedua. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo kucing ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih kucing dengan tema bagaimana energi kamu mempengaruhi orang lain, orang-orang di sekitar kamu, yang dekat dengan kamu khususnya. Nggak harus satu orang tertentu, bisa banyak orang. So, kartu yang keluar untuk kamu adalah Ace of Swords, Four of Cups, Eight of Wands, dengan klarifikasi Page of Cups, Temperance, dan Six of Swords. Ini nih kayaknya kamu punya banyak pengagum ya, atau kamu punya banyak orang yang ingin berdekatan sama kamu, orang yang ingin pokoknya kamu orangnya nyenengin banget lah gitu loh. Jadi banyak orang yang pengen bisa jadi seseorang yang spesial untuk kamu. Gak harus dalam hal cinta, bisa juga dalam hal persahabatan. Banyak yang ingin bersahabat dengan kamu, banyak yang ingin berteman sama kamu. Tapi di sini energi kamu mempengaruhi mereka itu kayak dengan Ace of Swords sebagai kartu pertama tuh kayak mereka disadarkan bahwa nggak nggak berarti kayak ini. Tahu nggak sih kalau sekarang nih kita lagi krisis kebaikan, manusia tuh lagi krisis kebaikan. Jadi kebaikan sedikit aja tuh seolah-olah kita dibilang ada main gitu loh, atau seolah kita dibilang suka sama seseorang, atau seolah-olah kayak kita pengen berpasangan sama seseorang gitu loh. Jadi kalau dalam hal percintaan ya, contohnya tuh kayak kamu membantu orang lain atau kamu memberikan perhatian aja sedikit tuh banyak orang udah kegeeran. Ini yang saya rasakan seperti itu. Jadi orang-orang di sekitar kamu, mereka yang tadi saya bilang menggemari kamu, ingin dekat sama kamu, mereka tuh mungkin tipe-tipe orang yang ya selain geeran, tapi juga kayak kayak si kucing ketiga nih mau nih sama gue, atau suka nih sama gue, atau ngajakin gue ketemu terus nih gitu loh. Pasti dia emang pengen deket juga sama gue gitu loh. Jadi kayak ya itu tadi, kamu sedikit aja memberikan kebaikan sama mereka, wah mereka langsung pikirannya tuh melalang buana gitu loh. Nggak harus percintaan aja. Jadi kayak yang tadi saya bilang, krisis kebaikan kan. Orang-orang sekarang nih, manusia di dunia ini tuh lagi krisis kebaikan. Sesedikit apapun kita kasih kebaikan tuh seolah-olah itu sesuatu yang besar gitu loh. Jadi ini yang mereka rasakan dari kamu. Yang energi kamu tuh membuat mereka jadi tersadar dengan Ace of Swords tuh bahwa hey, enggak semuanya loh gue berbuat baik ya karena gue pengen berbuat baik aja. Enggak semua orang mau berpacaran sama gue loh gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan, orang-orang tersebut energi kamu mempengaruhi mereka dengan cara pikir mereka. Akhirnya kan dengan Four of Cups ini kan mereka jadi tertolak kan oleh kamu, karena mereka sadar bahwa kamu baik ya bukan karena kamu mau ada maunya, atau bukan karena kamu mau sama mereka, tapi karena kamu emang orang baik aja gitu loh. Kamu orang yang mau terbuka, orang yang mau berbagi, bukan berarti kamu kepengenan sama mereka gitu loh. Jadi energi kamu dengan Four of Cups di sini, selain mereka merasa tertolak oleh kamu, merasa ya mungkin mereka merasa gue pikir lo baik sama gue karena lo suka sama gue gitu loh. Jadi ada energi tuh apa ya, kayak ya itu tadi, karena kamu baik sama semua orang, mereka tuh seolah-olah kayak
mikirnya kamu mau sama mereka atau mau jadi pacar mereka misalnya, atau mau jadi sahabat mereka misalnya. Padahal sih kamu ya adil-adil aja sama semua orang, kamu baik gitu loh. Makanya diakhiri dengan Eight of Wands di sini, mereka akhirnya jadi energi kamu tuh mempengaruhi mereka untuk hati-hati dalam bertindak ke depannya. Dengan Eight of Wands di sini, ini kan energi pergerakan kan, movement kan, tindakan kan yang terus-menerus gak berhenti kan. Tapi kalau kamu lihat gambarannya di sini, ini kan kayak orang ini kesandung sendiri kan sama tindakannya. Jadi contohnya tuh kayak gini misalnya nih, kamu ketemu sama seseorang, terus kamu perhatian sama mereka, kamu baik sama mereka, kamu ya mungkin flirting sedikit lah, harmless flirt, maksudnya lucu-lucuan aja gitu loh, tapi mereka geeran, ya kan? Terus mereka mikir kamu mau sama mereka, terus ternyata kan enggak. Jadi kayak mereka merasa tertolak oleh kamu. Jadi ke depannya energi kamu tuh mempengaruhi mereka untuk hati-hati dalam bertindak, untuk coba diteliti dulu deh, dilihat dulu deh kebenarannya. Karena Ace of Swords sebagai kartu pertama ini kan energi yang wow banget gitu kan. Wow dalam arti ya kayak judgment jatuhnya, kayak ditampar kan. Wah, ternyata nggak semua orang yang perhatian sama gue tuh sebenarnya mau jadi pacar gue misalnya. Jadi kedepannya gue harus hati-hati lah. Belum tentu itu yang dia maksud. Memang dia orang baik aja gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan nih dengan 3 kartu pertama ini. Orang-orang di sekitar kamu tuh akhirnya jadi hati-hati dalam bertindak. Karena mungkin selama ini mereka slordeh ya. Slordeh tuh kayak gerabak gerubuk gitu kan. Makanya sampai kesandung gitu kan. Jadi mungkin nggak usah contoh penolakan cinta, tapi bisa juga hal-hal lain. Mereka mikir, ini bisa nih dilakukan. Jadi, oke. Orang-orang di sekitar kamu adalah tipe orang-orang yang suka menyepelekan sesuatu. Bisa juga seperti itu contohnya. Kalau bukan percintaan ya. Jadi mereka anggapnya, ini gampang nih, bisa diatasi. Ini bisa dilakukan nih. Ini bisa dikerjakan gitu. Tapi ternyata mereka kesandung. Ternyata mereka ditolak. Kayak gitu contohnya. Jadi energi kamu pada akhirnya mempengaruhi mereka untuk hati-hati dalam bertindak. Dengan kartu Eight of Wands di akhir ini, mereka jadi ke depannya, mereka jadi gue harus riset dulu nih, gue harus penelitian dulu nih, gue harus cari tahu lebih dalam dulu nih, gue harus mempelajari sesuatu dengan lebih baik dulu nih, gitu loh. Which is bagus dong, ya kan? Karena pengalaman bersama kamu, pengalaman dekat sama kamu, ternyata mereka salah, apa yang mereka artikan tuh salah, mereka nggak paham 100%. Oke? So, klarifikasi di sini, Page of Cups, Temperance, Six of Swords, ini nih kamu banget nih. Dengan Page of Cups kan artinya kan kamu punya, ya itu tadi, maksudnya cinta kasih, terus perhatian, waktu, energi yang banyak gitu loh. Jadi kamu gampang aja melemparkan itu semua atau memberikan itu semua atau terbuka berbagi mengenai itu kepada orang-orang di sekitar kamu, karena memang kamu ngerasanya gue hidup di dunia ini buat apa sih kalau nggak berbagi buat orang, atau buat apa sih kalau nggak berbuat baik buat orang. Tapi ternyata ada orang-orang lain yang menyalahartikan hal tersebut gitu loh. Padahal yang kamu inginkan hanyalah kedamaian. Dengan balance di sini, keseimbangan, keseimbangan, temperance di sini, ini yang kamu inginkan hanyalah kedamaian. Kalau kamu perhatikan di sini gambarannya kan 2 ular ini menyatu kan, di atas ini, di atas pohon ini kan mereka menyatu. Jadi kayak kamu ingin berbuat baik kepada semua orang karena memang udah wataknya kamu, udah sifatnya kamu, bahwa kamu tuh ingin berbuat baik terus ke orang-orang di sekitar kamu. Kamu nggak mau nggak mau menganaktirikan seseorang atau menganak emaskan seseorang. Kamu ingin semua orang di sekitar kamu tuh berdamai, atau semuanya tuh tenang-tenang aja, enak-enak aja, santai-santai aja gitu loh, dengan temperance di sini.
Karena kamu punya banyak cinta yang bisa kamu berikan. Tapi ya itu tadi kan, banyak orang juga yang akhirnya menyalahartikan kebaikan kamu. Dipikirnya kamu mau jadi pacar mereka misalnya, atau dipikirnya kamu gampang dibohongin misalnya. Ternyata enggak, emang kamu tipe orang yang ya baik aja sama semua orang. Dan dengan Six of Swords di sini, kalau kamu udah dekat sama seseorang, kamu akan pergi cari orang baru untuk dekat lagi sama kamu. Jadi kamu tipe orang yang ingin merangkul semua orang gitu loh. Bukan dalam hal romantis, enggak, tapi kayak gue mau baik sama semua orang. Jadi kamu tipe yang nggak bisa diikat gitu loh. Karena kamu, buat kamu cinta tuh universal. Jadi semuanya, melingkupi segalanya, semuanya. Kamu nggak menganaktirikan siapapun, kamu nggak menganak emaskan siapapun. Semua kamu kasih cinta, semua kamu kasih perhatian. Bukan berarti kamu playboy atau playgirl, enggak, bukan. Tapi kamu memang tipe orang yang ingin berbuat baik ya, buat semua orang gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang cemburuan, orang-orang yang posesif itu nggak bisa berdekatan sama kamu. Karena kamu bukan tipe orang yang bisa diikat. Dengan Six of Swords di sini, ini kamu terus melalui masa transisi dalam kehidupan gitu loh. Jadi kamu udah transit di sini, kamu udah menyebarkan kebaikan di sini, kamu akan pindah ke tempat yang lain gitu loh. Tapi bukan berarti kamu melupakan yang udah kamu tinggalkan, enggak, kamu tetap berhubungan baik sama mereka. Karena biar gimana pun kan ada temperance di sini, energi kedamaian. Jadi ya itu tadi, orang-orang di sekitar kamu, terutama buat mereka-mereka yang jealousan, yang cemburuan atau yang posesif atau yang menyepelekan sesuatu atau yang kegeeran, yang cepat besar kepala, itu mereka jadi hati-hati dalam bertindak. Karena mungkin selama ini mereka terlalu yakin bahwa mereka bisa membuat kamu jadi pacarnya misalnya. Tapi ternyata enggak, karena kamu selalu transition nih, kata kuncinya Six of Swords ini. Kamu selalu transit aja. Nanti udah berhubungan baik sama seseorang, kamu cari orang lain untuk berbuat baik lagi gitu loh. Jadi sekali lagi ya, kamu bukan berarti kamu playboy atau playgirl, tapi memang cinta kamu tuh universal. Semua orang tuh berhak mendapatkan cinta, semua orang berhak mendapatkan perhatian. Dan kalau kamu bisa memberikannya, kamu akan melakukan itu gitu loh. Jadi kamu bukan tipe orang yang bisa di posesifin, dimiliki gitu, nggak bisa kamu. Kamu pasti akan merasa terkungkung, terbelenggu gitu loh. So, sekali lagi, energi kamu mempengaruhi orang lain untuk kedepannya berhati-hati dalam bertindak. Jadi nggak semua hal tuh seperti kelihatannya. Kan kelihatannya kamu kayaknya Page of Cups nih, kan kayaknya kamu cinta banget sama seseorang atau sayang banget sama seseorang. Padahal sebenarnya kamu begini ke semua orang gitu loh. Kamu memang baik aja, kamu memang orang baik gitu loh. Jadi mereka akhirnya akan berhati-hati ke depannya. Oke? So, sekarang kita lihat saran buat kamu ya. Kartu yang keluar adalah Ace of Wands, Queen of Cups, dan The Hangman. Jangan merasa bersalah. Ini saran ya buat kamu ya, buat kucing ketiga. Jangan merasa bersalah. Kalau memang orang-orang tersebut gak ada yang bisa membangkitkan semangat kamu, gairah kamu, api kamu, ya gak usah bertahan sama mereka gitu loh. Jadi di sini makanya di awal saya bilang kamu mungkin punya banyak penggemar, entah kamu sadar atau enggak. Tapi kalau di antara penggemar itu gak ada yang bisa membangkitkan Ace of Wands-nya di dalam diri kamu, ya jangan merasa bersalah. Kalau kamu harus transit lagi ke tempat yang lain, ya silakan. Karena kan kamu menyebar kebaikan di sini yang saya rasakan. Sekali lagi, bukan berarti kamu playboy atau playgirl. Kamu hanya ingin menyebar kebaikan. Dilalah masyarakat sekarang, orang-orang sekarang itu lagi krisis kebaikan. Jadi kebaikan sedikit apapun dipikirnya tuh kamu kepengenan gitu loh. Jadi udah, jangan merasa bersalah. Kalau mereka nggak bisa membangkitkan ini dalam diri kamu, ya tinggalkan. Ya udah, cari orang lain lagi. Karena dengan Queen of Cups ini, dengan kamu berhasil
Ini kan artinya kamu naik tingkat nih, terlepas kamu cewek atau cowok ya. Dari Page of Cups, kamu naik tingkat jadi Queen of Cups. Jadi saran dari tarot adalah supaya kamu ya, mungkin dengan Queen of Cups kan artinya kita jadi lebih bijaksana kan, naik tingkat, kita lebih bijaksana dalam memberikan energi kita kepada orang lain. Jadi mungkin kalau dengan Page of Cups kamu bisa bebas dulunya, atau kemarin-kemarin kamu bebas memberikan kebaikan kamu, mungkin dengan Queen of Cups di sini ya udah lebih bijaksana lah dalam memberikan kebaikan. Karena ya itu tadi, nggak semua orang bisa menerimanya begitu saja misalnya, atau nggak semua orang menganggapnya kamu ya itu tadi kepengenan sama mereka. Ada orang-orang yang akan merasa tertolak kalau sebenarnya kamu nggak bener-bener pengen sama mereka gitu loh intinya. Jadi lebih bijaksana aja lah dalam memberi, dalam berbagi dengan Queen of Cups ini. Kemudian saran yang The Hangman ini artinya adalah jangan mengorbankan diri kamu. Sekali lagi, kalau orang-orang tersebut tidak bisa membangkitkan semangat gairah, api yang membara di dalam diri kamu, ya jangan merasa bersalah, jangan berkorban, jangan mengorbankan diri kamu, gitu loh. Kan ada orang yang merasa bersalah kan, aduh, gue baik sama seseorang, orang itu terus sekarang gue ditembak sama orang itu, gue diminta jadi pacarnya orang itu, gue nggak enak nih nolak gitu kan. Ada orang seperti itu kan. Tapi di sini saran dari tarot buat kamu justru jangan merasa bersalah dan jangan mengorbankan diri kamu. Kalau memang mereka tidak membangkitkan ini Ace of Wands di dalam diri kamu, ya udah, transit lah, cari orang lain gitu loh. Karena sekali lagi, cinta yang ada di dalam diri kamu adalah cinta yang universal. Setiap orang, semua orang berhak mendapatkan cinta dari kamu. Karena kamu tipe orang yang ingin menyebar kebaikan. Oke? So, good luck kucing ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.